Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Yunita Syabela, NIM 190803102021. Pada UAS Praktek Perbankan dan Syariah, saya akan menjelaskan tentang jasa transfer. Pengertian transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seorang yang ditunjukkan sebagai penerima transfer. RTGS atau disingkat dengan Real Time Gross Settlement adalah suatu sistem transfer dana dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara online antar peserta bertransaksi secara individual, di mana sistem Bank Indonesia RTGS diselenggarakan Bank Indonesia. Biaya transfer dana lewat proses clearing harus membayar biaya transfer sebesar Rp5.000. Transfer lewat clearing dana yang dikirim maksimal 100 juta per hari. Jika transfer melebihi dana dari itu, kalian bisa menggunakan sistem Real Time Gross Settlement RTGS. Batasan transfer lewat RTGS mulai dari 100 juta sampai 500 juta. Biaya transfer yaitu sekitar Rp25.000 sampai dengan Rp30.000. Manfaat transfer yang pertama, pengiriman dana lebih cepat, dapat diterima pada hari yang sama juga. Yang kedua, pengiriman dana lebih aman dan jaminan keamanan sistem penyelenggaraan. Kemudian ada mekanisme proses clearing saat transfer antar bank, yaitu yang pertama, nasabah harus mengisi formulir pengiriman dana dengan metode clearing pada bank yang telah ditentukan. Misalnya Bank A. Kemudian Bank A akan memproses data administrasi dengan mengurangi saldo rekening pengirim dan mengajukan permintaan clearing ke Bank B pada Bank Indonesia sebagai bank sentral pengatur clearing. Yang terakhir, Bank Indonesia kemudian memproses data clearing tersebut dengan memindahkan Bank B agar menambahkan saldo kepada nomor rekening yang dituju atau si penerima clearing. Kemudian slide selanjutnya yaitu proses clearing ketika seseorang mencairkan cek dari bank lain. Yang pertama, nasabah membawa cek dan mengisi formulir pencairan cek di Bank A, sedangkan cek akan diterbitkan ke Bank B. Yang kedua, bank akan memproses dan melakukan clearing pada cek tersebut. Cek dan bukti administrasi lain akan diajukan ke Bank Indonesia. Kemudian yang ketiga, Bank Indonesia akan memeriksa dokumen dan meneruskan clearing tersebut kepada bank penerbit cek Bank B. Kemudian yang terakhir, bank penerbit cek Bank B ini akan memberikan persetujuan dan validasi bahwa cek itu sah dan ada dananya. Kemudian slide selanjutnya adalah mekanisme transfer dana antar bank secara non tunai, ada 3. Yang pertama, Real Time Gross Settlement atau RTGS adalah sistem transfer elektronik di mana bank-bank terhubung dengan sistem RTGS milik Bank Indonesia yang proses transaksinya dapat langsung terlaksana saat itu juga. Yang kedua, Sistem Clearing Nasional Indonesia atau SKNI atau Lalu Lintas Giro LLG. SKNI atau LLG ini adalah mekanisme transfer elektronik di mana bank-bank terhubung dengan SKNI yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, Real Time Online atau RTO, sesuai untuk kamu yang harus transfer uang dalam waktu cepat dengan menggunakan switching yang menghubungkan antar bank. Dana bisa langsung masuk ke rekening tujuan saat itu juga karena perusahaan switching memfasilitasi transaksi selama 24 jam dalam 7 hari. Kemudian
Slide selanjutnya menjelaskan tentang mekanisme transfer dana antar bank secara tunai. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal atau uang kertas sebagai alat pembayaran dan terkait mekanismenya itu sama dengan non tunai. Cuman yang jadi membedakan itu kalau tunai keseluruhan langsung sama pihak karyawan bank. Sedangkan kalau non tunai itu tidak langsung ke tempat dan berjumpa kepada karyawan bank, tapi bisa lewat mesin ATM di mana saja. Kemudian selanjutnya saya akan berperan sebagai staf perbankan yang melayani nasabah pada bank syariah. Selamat siang Ibu, selamat datang di Bank Mandiri Syariah. Silakan duduk Ibu. Perkenalkan, nama saya Dinda. Dengan Ibu siapa? Anes. Ibu Anes ya? Boleh minta nomor antriannya Ibu? Ada yang bisa saya bantu Bu? Mau buka itu rekening Mandiri Syariah Mudharabah? Oh, sebelumnya Ibu sudah tahu rekening Mudharabah itu apa? Belum. Baik, saya akan jelaskan. Baik, saya akan menjelaskan tentang tabungan mudharabah ini ya Bu. Tabungan mudharabah ini adalah nasabah itu sebagai pemilik modal, sementara bank sebagai pengelola usaha. Jadi nantinya sebagai pengelola usaha, bank menyalurkan uang nasabah tersebut untuk membiayai usaha. Kemudian keuntungan dari usaha itu akan dibagi sesuai kesepakatan porsi bagi hasil yang telah disepakati antara bank dan juga nasabah. Untuk tabungan mudharabah ini Bu, setoran awalnya itu senilai 100.000, minimal 100.000 ya Bu untuk setoran awalnya. Kemudian untuk setoran selanjutnya minimal 10.000. Dan untuk tabungan yang tersisa di saldo rekening itu minimal 50.000 Ibu. Kemudian setiap bulan itu ada biaya administrasi sebesar 10.000. Begitu Ibu, apakah Ibu sudah mengerti? Iya. Sebelumnya KTP-nya boleh dilihat kok. Tidak panjang. Ini Bu, ada formulir yang harus Ibu isi. Ada formulir yang harus Ibu isi. Poin 1 sampai 10 diisi dengan teliti ya Bu. Ya. Sudah selesai Bu. Ya. Saya akan proses dulu ya Ibu ya. Masa itu? Mana isinya? Oh, isinya Apa? online. Kalkulator online. Ini buku rekeningnya. Ditandatangani sebelah sini ya Bu. Ini juga ATM-nya ditandatangani. Terima kasih. Setoran awalnya Ibu nyetor dulu ke teller ya Ibu, setelah itu kembali lagi ke sini. Ya. Sudah selesai Bu? Iya. Sudah. Iya Bu. Ini sudah
sudah selesai ya Bu, tabungan awalnya 100.000 dan Ibu bisa menggunakan ATM-nya di ATM mana saja terdekat. Selesai Ibu. Terima kasih Ibu telah mengunjungi Bank Syariah Mandiri. Selamat siang.